Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Oke, sekarang kita akan membahas pelajaran fikih yang membahas tentang khitan. Sebelumnya kalian sebelum baca apa pengertian dari khitan tersebut? Oke ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Alhamdulillah wa kulliyatan sallallahu alaihi wa sallam. Sya'umallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Apa saja pengertian dari khitan ya? Khitan menurut bahasa berarti memotong sebagian anggota badan tertentu, yakni pada ujung kemaluan laki-laki. Ujung kulit kemaluan itu harus dipotong karena setiap buang air kecil akan tersisa di ujung alat kelamin tersebut. Nah, jadi gini ya anak-anak. Ini apa nih? Ya, ini contoh ya, bayangkan nih. Ini tuh kelamin kamu, laki-laki khususnya ya, untuk laki-laki. Yang perempuan coba tolong dengerin, ini ilmu soalnya ya. Jangan jijik pun atau merasa ya begitu deh pokoknya ya. Ini ujung laki-laki nih ya. Ini yang biasa dipakai buat seorang laki-laki untuk pipis, untuk buang air kecil ataupun buang air seni. Dulu ketika waktu kecil, oh iya, Papa mau nanya, siapa yang belum sunat di kelas 4A ini? Siapa yang belum sunat? Waduh, kalau belum sunat segeralah untuk minta kepada mama atau ayah kalian untuk segera sunat. Karena apa? Karena di ujung ini nih, ya, ini belum dipotong itu ketika kamu buang air kencing, ya, buang air kecil itu masih nempel di daging-daging yang banyak-banyak itu. Daging yang banyak-banyak itu tuh. Coba kamu lihat yang belum sunat. Ketika kamu buang air kecil ya, cebok-cebok, cuman disiram cuman bagian punggungnya doang, di luarnya saja. Melainkan kalau di dalamnya masih ada bekas air kencing. Maka dari itu kalian segera sunat. Pak, kalau sholat gimana Pak? Nah bagus, cakep. Kamu kalau sholat itu kan harus bersih dari hadas dan hadas besar dan hadas kecil. Contohnya apa? Air kencing ini tuh hadas kecil, ya kan? Bahkan kamu ketika buang air kecil di WC ya, kamu berdiri, itu pun udah kecipratan air kencing kamu, celana-celana kamu tuh berdiri, kecipratan lah ke celana-celana kamu. Sebaiknya untuk perempuan dan untuk laki-laki tuh kalau mau buang air kecil, jongkok. Kalau bisa untuk laki-laki khususnya, buka celana dulu ya, terus celana dalamnya dibuang ya, digantungin, kemudian barulah buang air kecil. Itu ya anak-anak. Karena apa? Kalau biasanya anak laki-laki ya buang air kecil berdiri, setting dibuka, buru-buru kejepit tuh anunya tuh ya, apa itu dah kelaminnya, itu burungnya ya kejepit sama selelekan celana, kejepitan oleh daging-daging yang ada di depan ini yang belum kejepit, aduh mama, nah nangis dan akhirnya berdarah dan akhirnya sunat. Makanya dari sekarang yang belum sunat silahkan sunat. Dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah di sini Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika itu disunat pada umur 80 tahun. Loh kok Pak 80 tahun Pak? Tua banget dong, kayak aki-aki ngkong-ngkong. Nah 80 tahun pada zaman Nabi itu mungkin seumuran kayak kamu, umuran ya 10 tahun 15 tahun, ya umuran segitu lah, 10 tahun 9 tahun. Karena apa? Zaman Nabi Ibrahim itu umurnya ratusan tahun ya kan? Maka dari itu dari sekarang nih kalian yang belum sunat segera sunat ya. Agar apa? Biar sholatnya pertama bagus untuk kesehatan, 1, 2 untuk
tidak najis, tidak nempel di dalam daging yang ada di burung kamu itu tuh. Jadi copot tuh, lepas tuh, ini daging kamu nih, daging yang lebih nih, daging yang ada benyek-benyek. Iya, dulu paman itu belum sunat dulu ada benyek-benyek begini. Dipotong lah. Ya, karena apa? Selama kamu kencing, buang air kecil di situ, najisnya air kencing itu masih nempel di sini. Maka dari itu dipotong dan disunat. Ya, tuh, impel, telap tuh kayak layangan. Ya, ya itu yang disebut ini namanya tuh ujung kemaluan itu disebutnya kuluk. Ya. Maka dari itu kalian yang belum sunat segera harus sunat. Begitupun dengan perempuan, sama, perempuan pun sama. Ya, perempuan apa? Ketika baru lahir baru disunat. Karena ketika seorang wanita lahir, seorang bayi perempuan lahir itu di ujung kemaluan tuh ada daging lebih. Wallahu alam, Pak Akmal nggak tahu, nggak pernah ngeliat. Ya pokoknya dalam hadis apa yang pernah diajarin oleh guru Pak Akmal katanya seperti itu. Cuman Pak Akmal belum pernah ngeliat. Ya, udah mungkin itu wallahu alam ya. Seorang wanita, seorang bayi perempuan di ujungnya katanya ada dagingnya. Dia disunatnya pada waktu kecil ketika masih bayi. Beda dengan kita. Ya, sebenarnya sih dalam hadis ketika seorang bayi lahir ya nggak apa-apa langsung dipotong ujung kemaluan ini, si kuluf ini, si daging lebih ini ya. Tapi kebanyakan di Indonesia ya, negara kita Indonesia ini kebanyakan ya di umur 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun, bahkan pasti ada. Maka dari sekarang kalian harus benar-benar minta sunat dari sekarang yang belum sunat ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mungkin sekian dari Pak Akmal karena terbatas penjelasannya. Ya, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.